Halo warga Konoha sekalian. Guys, bayangkan beberapa tahun yang lalu Ruben Onsu masih punya gerai 140 gerai geprek bensu. Tapi sekarang ini cuman puluhan gerai geprek bensu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang ini gerai geprek bensu itu makin berkurang secara drastis gitu? Bahkan hampir bangkrut. Apa alasannya? Apakah ini alasannya kenapa Ruben Onsu diduga mualaf? Apakah ini alasannya atau tidak? Kemudian, kenapa akhir-akhir ini kalau saya perhatikan ya, banyak artis yang mualaf, tapi usahanya nggak semua itu di disclaimer on ya. Usahanya bukannya makin maju, tapi makin susah berkembang. Bukan bangkrut ya, tapi susah berkembang. Apa alasannya? Apakah ini korelasinya atau tidak? Apakah ini cuman ilusi atau tidak? Apakah ini logika mistika atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun. Saya akan bahas dari sudut pandang yang ilmiah. Jadi guys, salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa geprek Ruben Onsu ini atau geprek bensu ini makin hari makin sepi gitu ya, nggak seperti dulu gitu. Alasan yang paling masuk akal itu karena kalau saya perhatikan ya, usaha yang dilakukan oleh artis itu biasanya mut-mutan gitu ya. Koreksi saya kalau salah ya. Kalau misalnya nih artis itu bikin bisnis, biasanya usahanya itu mut-mutan seperti Raffi Ahmad. Dulu kan Raffi Ahmad punya usaha tuh ya. Sekarang ganti lagi gitu ya. Ganti-ganti terus gitu ya. Jarang yang bisa survive bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun. Biasanya musim-musiman gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena dari sudut pandang bisnis, orang membeli geprek bensu itu atau usahanya Raffi Ahmad atau siapapun itu ya biasanya bukan dipengaruhi oleh kualitas barang itu sendiri, bukan karena jatuh cinta terhadap produk itu sendiri, tapi karena jatuh cinta terhadap artisnya. Jadi karena ngefans sama Ruben Onsu, ngefans sama artis, maka beli yang namanya produk yang dimiliki oleh artis tersebut. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda ya. Nah, itulah alasannya kenapa gerai geprek bensu itu makin hari makin berkurang, makin menipis gitu ya. Kemudian masalah pelayanan itu juga sangat penting ya. Kemudian masalah rasa. Jadi diduga rasa daripada ayam geprek bensu ini tidak konsisten gitu ya. Dari tahun ke tahun nggak konsisten ya. Berbeda-beda. Ya mungkin karena pekerjaannya berbeda-beda, tangan beda-beda, ya mungkin rasanya beda-beda gitu. Jadi itu yang mempengaruhi. Sebenarnya yang bikin pelanggan setia itu adalah rasa, bukan siapa yang punya usaha. Kalau untuk jangka panjang ya. Kalau untuk jangka pendek ya bisa booming gitu ya. Dulu geprek bensu itu kan booming ya. Karena apa? Karena yang punya usaha geprek bensu itu kan artis gitu ya. Jadi itu salah satu alasan yang paling mempengaruhi ya. Kemudian selain itu karena dipengaruhi oleh persaingan. Jadi persaingan di dunia ayam geprek itu berdarah-darah guys. Kalau dalam istilah bisnis itu biasa disebut dengan red ocean, bukan blue ocean. Red ocean itu berdarah-darah gitu ya, namanya juga udah red ya kan. Blue ocean itu ya usaha-usaha yang pesaingnya masih sedikit gitu ya. Ketika geprek Ruben Onsu baru muncul ya, itu bisa dikatakan masih blue ocean ya, bukan red ocean ya. Jadi karena banyaknya saingan ya, kemudian ada yang kualitasnya lebih bagus, ada harganya lebih bagus ya, kemudian rasanya juga lebih enak ya. Ada di tempat lain ya pelanggan bisa pindah gitu ya. Karena apa? Karena yang namanya rasa itu kan nggak bisa bohong guys ya. Apalagi rasanya nggak konsisten ya kan. Ya, pelanggan nggak bisa dipaksa juga kan untuk beli kan. Jadi pelanggan itu nggak bisa loyal kalau rasanya itu gonta-ganti ya.
Kemudian artis juga kan nggak terlalu fokus ya, biasanya nggak terlalu fokus ngurusin bisnis gitu ya. Ruben Onsu kan artis yang punya banyak kesibukan gitu ya. Yang namanya usaha itu kan nggak bisa yang namanya eh, dikontrol oleh satu orang gitu ya. Artinya gini, kalau kita punya usaha itu, kita tidak bisa menyerahkan itu ke orang lain, kita terima beres, nggak bisa. Nggak bisa guys. Saya udah coba gitu. Nggak bisa. Tetap kita harus turun ke lapangan gitu. Kita harus ngomong sama pelanggan gitu ya. Kita harus berani dikritik gitu ya. Kita harus menyerap aspirasi pelanggan kita gitu. Karena pelanggan itu adalah raja gitu. Jadi harus benar turun ke lapangan. Sementara Ruben Onsu kan jarang ya turun ke lapangan. Karena dia sibuk juga ya. Dia artis juga gitu ya. Kemudian selain itu karena pengaruh daripada perebutan label. Jadi kalau Anda mengikuti kasus daripada geprek Bensu ya, ternyata geprek Bensu ini sangat-sangat menarik guys ya persaingannya. Persaingannya gini-gini guys. Ternyata yang punya label ini dulu bukan Ruben Onsu. Geprek Bensu ini bukan punya si Ruben Onsu gitu. Itu punya orang lain gitu ya. Dulunya diduga mereka kerjasama gitu ya. Tapi yang mendaftarkan label ini, yang duluan mendaftarkan itu bukan Ruben Onsu, tapi mitranya gitu. Nah, ini nih ya yang sangat-sangat penting ya bagi calon pebisnis ya. Saya tidak menggurui ya, disclaimer on ya. Kalau kita punya mitra itu, usahakan ya, jangan sampai mitra kita itu mendaftarkan atau bikin semacam sertifikat gitu atau surat legal gitu ya yang punya kuasa hukum terhadap usaha kita. Harus kita gitu ya kalau kita punya mitra gitu. Jangan sampai mitra kita gitu. Itu sangat berbahaya sekali gitu. Ini pelajaran bisnis guys. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan kalau artis itu sudah mulai sepi gitu ya, dagangnya sudah mulai sepi, biasanya nggak semua itu di Skalamoron, di Konoha mereka biasanya akan ya ada yang pindah agama gitu ya untuk nyari sensasi, ada yang seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah RO seperti itu? Apakah RO ini menderita penyakit 3 huruf sehingga dia pindah agama? Oke guys, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya warga Konoha, salam rasional.